Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa ila ahlil baiti ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proses perkuliahan di dalam program Perkuliahan Pendidikan Profesi Guru WPG dalam jabatan tahun 2021 bagi guru madrasah dan guru pendidikan agama Islam di IAIN Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mengulas tahapan selanjutnya daripada pelaksanaan pembelajaran yang sudah kita laksanakan bagi para guru peserta daripada PPG ini dan juga aktivitas-aktivitas selanjutnya yang akan kita laksanakan. Sebelum itu, saya akan coba menjelaskan kembali tahapan atau skema pelaksanaan daripada PPG dalam jabatan tahun 2021 ini. Pada kesempatan kali ini, pada tahap ini kita sudah masuk pada pendalaman materi yang akan selesai dalam beberapa hari ke depan. Selanjutnya kita akan masuk kepada tahapan yakni pengembangan perangkat pembelajaran, kemudian review perangkat pembelajaran, dan hingga nanti ujian komprehensif. Nah, pengembangan perangkat pembelajaran sampai kepada review ini kita akan tempuh selama 20 hari bersama ujian komprehensifnya 3 hari, jadi total kita akan melaksanakan untuk ke 23 hari. Nah, dari tiga proses ini, yang pertama pengembangan perangkat pembelajaran itu sebanyak 2 SKS, kemudian review perangkat pembelajaran itu sebanyak 1 SKS, maka jumlah totalnya adalah 3 SKS dan selanjutnya akan mengadakan ujian komprehensif, barulah kemudian kita melakukan PPL hingga sampai selanjutnya. Maka pada kesempatan kali ini saya khusus akan membahas rincian kegiatan pada kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran. Kita akan membahas terlebih dahulu aktivitas mahasiswa dan dosen pada pembelajaran daring di PPG ini menggunakan web aplikasi LMS. Pada pelaksanaan pendalaman materi, ini sudah kita lalui dalam beberapa hari ke depan, 2 hari ke depan kita selesai melaksanakan hingga sampai tanggal 10 Juli tahun 2021. Kemudian pada hari Seninnya, yakni pada tanggal 12 Juli tahun 2021, kita akan masuk kepada tahap yakni pengembangan perangkat pembelajaran dan PTK. Nah, aktivitasnya tidak jauh berbeda dengan aktivitas pada pendalaman materi. Ada melakukan resume, kemudian ya diskusi, membuat tugas, membuat jadwal dan menilai peer teaching, menilai ujian komprehensif, dan juga proposal PTK. Nah, ini ada yang membedakan itu pada pelaksanaan peer teaching dan juga ada ujian komprehensif dan juga ada proposal PTK. Barulah selanjutnya akan masuk kepada tahap PPL. Nah, namun pada proses tahapan PPL ini belum akan saya sampaikan terlebih dahulu, kan akan kita ulas di kemudian hari ataupun ketika tahap ini akan kita laksanakan. Kita pada kesempatan kali ini akan fokus pada pengembangan perangkat pembelajaran dan PTK yang akan kita laksanakan selama 20 hari ke depan dan ditambah 3 hari untuk ujian komprehensif. Pengembangan perangkat pembelajaran yang pertama komponennya ada dibagi menjadi 5 kegiatan belajar. Artinya proses pelaksanaan pengembangan perangkat pembelajaran itu ditempuh selama 9 hari yang bernilai 1,5 SKS. 1,5 SKS yang akan kita tempuh selama 9 hari. Rincian kegiatannya adalah pada hari pertama nanti mahasiswa bersama dosen akan dipandu oleh dosen akan melakukan menganalisis standar kompetensi lulusan, KI, kompetensi inti dan juga kompetensi dasar menggunakan taksonomi dan membuat program tahunan dan program semester. Nah, pada hari pertama ini di KB1, dosen akan memberikan perkuliahan tentang bagaimana cara menganalisis SKL, KI, KD, dan juga program tahunan dan program semester. Itu di hari pertama. Kemudian di hari kedua hingga hari ketiga, kita akan menyelesaikan KB2 atau kegiatan belajar 2 yang isinya adalah di hari kedua itu membuat pengembangan materi ajar atau model
atau metode pembelajaran. Artinya dosen bersama mahasiswa, yang dosennya akan memandu mahasiswa untuk membuat pengembangan materi ajar dan juga membuat model pembelajaran yang akan kita masukkan dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Dan di hari ketiga adalah akan membahas tentang membuat media pembelajaran dan lembar kerja peserta didik. Nah, ini proses pembelajaran di KB2 akan ditempuh selama 2 hari yang isinya adalah pengembangan materi ajar dan di hari ketiga adalah membuat media pembelajaran. Kemudian masuk hari keempat hingga hari kelima, ini masuk dalam kegiatan belajar ketiga. Isinya adalah di hari keempat itu bersama dosen, mahasiswa akan diajarkan ataupun melaksanakan perkuliahan bagaimana membuat evaluasi pembelajaran. Membuat evaluasi pembelajaran yang terdiri dari penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan dengan model penilaian HOTS. Artinya model pembelajaran ataupun keterampilan yang tingkat tinggi. Kemudian di hari kelima akan membuat evaluasi pembelajaran yang isinya rinciannya adalah penilaian AKM, asesmen kompetensi minimum, dan juga survei karakter. Nah, jadi ini kegiatan di hari keempat dan hari kelima yang merupakan bagian daripada kegiatan belajar ketiga. Secara rinci nanti akan dibahas, akan dilaksanakan oleh mahasiswa dan juga Bapak Ibu guru di dalam kegiatan melalui aplikasi LMS. Kemudian di hari ke-6 dan hingga hari ke-8, yaitu masuk pada kegiatan belajar 4, yaitu membuat RPP. Artinya, kegiatan dari hari pertama sampai hari kelima yang sudah dilaksanakan akan disusun secara sistematis dalam bentuk RPP yang akan kita laksanakan selama 3 hari, dari hari ke-6 hingga sampai hari ke-8 yang juga tetap dipandu oleh dosen yang mengampu pada mata kuliah perangkat pembelajaran. Itu akan kita tempuh selama 3 hari membuat RPP tersebut. Kemudian di hari ke-9-nya, tadi kan membuat RPP itu dari hari ke-6, hari ke-7, dan hari ke-8. Dan di hari ke-9-nya kita masuk pada kegiatan belajar 5. Di hari ke-9 itu, kita akan membuat video pembelajaran. Jadi mahasiswa PPG akan membuat video pembelajaran yang dipandu oleh dosen. Cara membuat videonya adalah dapat mengambil dari berbagai sumber, dan kedua adalah ada kegiatan yang namanya video praktik pembelajaran. Artinya mahasiswa diminta untuk membuat video ketika mengajar yang kemudian nanti akan diupload ke aplikasi LMS yang akan nanti dibahas bersama dosen. Artinya guru membuat simulasi pembelajaran, video tersebut direkam ketika mengajar, membuat simulasi, kemudian nanti dari hasil daripada video pembelajaran ini yang dibuat oleh guru akan dibahas bersama dosen. Kemudian kita masuk kepada di hari ke-10-nya, tadi kan 9 hari pertama, sekarang masuk ke hari 10 hingga hari ke-12, kita akan masuk yang namanya kegiatan penelitian tindakan kelas. Nah, kegiatan penelitian tindakan kelas ini bernilai 0,5 SKS yang akan kita tempuh selama 3 hari. Apa saja rincian kegiatannya? Yakni membuat proposal penelitian tindakan kelas dan instrumennya. Nah, ini akan kita tempuh selama 3 hari. Untuk selanjutnya, di hari ke-13 hingga hari ke-20, kita akan melakukan review perangkat pembelajaran. Artinya review perangkat pembelajaran yang kita sudah laksanakan tadi, yang 9 hari ditambah 3 hari, perangkat pembelajarannya tadi itu membuat RPP itu selama 9 hari, kemudian PTK 3 hari yang berjumlah 12 hari, kemudian di hari ke-13 hingga hari ke-20, kita akan melakukan review. Nah, ini jumlahnya setara dengan 1 SKS yang kita tempuh selama 8 hari. Artinya di hari ke-13 hingga hari ke-20 nanti, itu kegiatannya adalah di hari pertama, hari keempat itu kita mempersiapkan kembali RPP yang udah kita susun, yang kita sudah susun selama 9 hari tadi. Kemudian bahan pembelajarannya tentunya, lembar kerja peserta didik, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran yang sudah dikerjakan pada fase sebelumnya tadi di pengembangan perangkat pembelajaran untuk dilakukan review. Jadi nanti dosen akan memandu mahasiswa semua untuk melakukan persiapan terkait dengan hal-hal yang akan kita review. Barulah kemudian pada hari kelimanya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran review ini, kemudian kita mulai mempersiapkan proposal PTK untuk direview, yang proposal PTK tadi yang sudah kita siapkan di pertemuan sebelumnya. Kemudian
Di hari kelima ini pula kita akan melakukan diskusi proposal PTK yang sudah disusun dengan menggunakan video conference yang sudah tersedia di dalam akun LMS masing-masing. Nah, nanti kita membahas proposal PTK ini dan juga membahas RPP yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu, itu akan dilakukan melalui video conference, akan dibedah satu persatu bagaimana proses penyusunan proposal atau PTK yang benar, kemudian juga RPP yang benar itu akan dibahas bersama para dosen melalui video conference. Barulah pada hari ke-6 hingga hari ke-8-nya itu akan melakukan peer teaching dengan menggunakan video conference. Artinya selama 3 hari, dari hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8, akan melaksanakan kegiatan peer teaching menggunakan video conference. Artinya Bapak Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran, mengajar, praktek mengajar menggunakan video conference yang akan dipandu dan akan disaksikan oleh dosen melalui video conference ini. Maka saya berharap pada proses ini Bapak Ibu mulai dipersiapkan apa ya kira-kira yang akan dilakukan hingga sampai pada proses ini bisa berjalan dengan maksimal. Proses ini harus dilaksanakan atau diikuti dengan baik oleh Bapak Ibu guru sekalian, para peserta daripada PPG dalam jabatan ini, karena tahap ini menentukan kelulusan dalam tahap pengembangan perangkat pembelajaran. Artinya harus lulus di dalam proses perkuliahan pada pengembangan perangkat pembelajaran ini. Nah, jika mahasiswa atau Bapak Ibu sekalian dinyatakan tidak lulus, dosen tetap akan memberikan tugas remedial. Tugas remedial tentunya nanti bentuknya akan ditentukan oleh dosen masing-masing sesuai dengan jumlah mahasiswa ataupun para peserta yang tidak lulus dalam remedial ini nanti akan dilaksanakan. Tapi kami berharap bahwa Bapak Ibu tidak sampai melakukan remedial. Maka kemudian dalam proses ini dari mulai hari pertama dalam perangkat pembelajaran hingga sampai 20 hari itu diikuti dengan baik semua prosesnya secara maksimal, siapkan tenaga dan kesehatan agar tidak dilakukan ataupun tidak mengikuti remedial sehingga lulus dengan secara normal, tidak perlu melakukan remedial tersebut. Kemudian selanjutnya pada tahapan tersebut setelah perangkat pembelajaran, PTK, review, barulah namanya kita akan melaksanakan ujian komprehensif. Maksud saya ujian komprehensif ini yang pertama dilakukan menggunakan video conference yang sudah tersedia di LMS. Nah, ujian komprehensif ini terdiri dari uji praktik selama 30 menit. Artinya uji praktik mengajar selama 30 menit. Nah, nanti masing-masing akan selama 30 menit karena waktunya akan ada 3 hari ya. Ada 3 hari waktunya untuk ujian komprehensif ini. Kalau dalam satu kelas itu misalnya ada berjumlah 20 orang, maka setiap mahasiswa itu akan diberikan waktu selama 30 menit. Nah, selama 3 hari. Nah, dalam ujian komprehensif ini juga ada yang namanya ujian terkait dengan penguasaan profesional dan pedagogik. Ujian penguasaan profesional dan pedagogik ini yang sudah Bapak Ibu ikuti pada pendalaman materi sebelumnya yang selama 1 bulan tersebut dari awal kita pelaksanaan PPG ini. Materi profesional yang sebanyak 6 modul dan juga pedagogik yang sebanyak 4 modul yang sudah Bapak Ibu ikuti. Kemudian produk perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu sudah ikuti selama 12 hari tersebut. Nah, itu kita akan laksanakan selama waktunya itu sebanyak 15 menit. Soal teknisnya nanti akan disampaikan kemudian. Pada tahapan ini saya berharap para peserta dapat mengikutinya dengan baik pula karena merupakan tahapan yang menentukan kelulusan Bapak Ibu para peserta dalam tahap pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, jika mahasiswa ini dinyatakan tidak lulus, dosen ini dapat memberikan tugas remedial. Namun jangan sampai kita berharap remedial. Kalau kita mengikutinya dengan baik, nah itu kan tidak perlu mengikuti remedial tersebut. Ketika selesai mengikuti ujian komprehensif, hari ini juga merupakan pintu masuk bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kegiatan PPL. Nah, untuk khusus kegiatan PPL belum akan saya bahas pada video ini kali ini karena saya ingin fokus Bapak Ibu adalah kepada perangkat pembelajaran yang akan Bapak Ibu ikuti mulai tanggal 12 Juli hingga sampai tanggal 31 Juli nantinya. Nah, karena PPL kita akan laksanakan nantinya mulai tanggal 1 Agustus seperti itu sehingga sampai awal September. Tetapi khusus kali ini juga dalam tahap setelah tahap PPL itu ada yang namanya ujian kompetensi mahasiswa PPG tahun 2021.
Nah, uji kompetensi mahasiswa ini juga perlu saya sampaikan, kenapa saya juga sampaikan dalam video kali ini, karena ada komponen pada ujian kompetensi mahasiswa PPG ini yang harus mulai dipersiapkan dari sekarang. Nah, ini juga banyak permintaan daripada peserta kemarin yang ingin saya menjelaskan pada tahap ujian kompetensi ini. Maka perlu saya sampaikan agar komponen ini dapat disiapkan dari saat ini. Apa itu UKM PPG 2021? Ada dua ujian. Ada dua ujian yang akan diikuti oleh Bapak Ibu pada tahapan ini. Pertama, ujian pengetahuan. Nah, ujian pengetahuan ini nanti yang soal-soalnya akan diberikan atau dipersiapkan juga oleh panitia nasional. Nah, ini hanya ujian dalam proses pengetahuan. Nah, yang ingin saya fokuskan di sini adalah pada UKIN atau uji kinerja. Nah, fokus pada video ini, kami dari LPTK IAIN Pontianak ingin menjelaskan tentang UKIN atau uji kinerja ini. Nah, uji kinerja ini ada dua komponen lagi. Yang pertama ada namanya uji kinerja portofolio dan juga UKIN praktik pembelajaran. Nah, untuk uji kinerja ini, khusus pada video kali ini, uji kinerja ini ada dua. Pertama portofolio dan praktik pembelajaran. Nah, untuk praktik pembelajaran ini, Bapak Ibu nanti akan membuat video pembelajaran yang akan dinilai oleh tim penguji. Tim penguji itu berasal dari dosen dan juga dari guru. Nah, artinya guru-guru yang sudah profesional, sudah memiliki sertifikasi pendidik dan juga dosennya demikian. Nanti itu akan kita bahas kemudian nantinya. Nah, fokus kali ini saya akan di portofolionya. Apa itu portofolio, UKIN portofolio? Nah, dalam mendeskripsikan portofolio ini, nanti portofolionya itu ada 6 komponen. 6 komponen yang bisa Bapak Ibu siapkan yang akan diserahkan kepada tim penguji. Nah, ketika membuat portofolio, tolong setiap komponen itu dideskripsikan. Nah, contoh deskripsinya seperti ini, formatnya. Misalnya ketika ingin menyerahkan komponen penelitian. Dalam kolom deskripsi kegiatan penelitian itu dideskripsikan terlebih dahulu dari proses pelaksanaan penelitian hingga sampai pembuatan laporannya. Terus juga kemudian hasilnya seperti apa, itu dideskripsikan secara singkat beserta juga dokumen pendukung ataupun bukti daripada pelaksanaan penelitian. Begitu juga dengan refleksi diri, begitu juga dengan pencarian informasi baru. Itu harus dideskripsikan beserta dokumen-dokumen pendukung sebagai bukti dari kegiatan yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Dokumen-dokumennya itu seperti apa? Kita akan coba jelaskan di slide selanjutnya. Nah, komponen portofolio, Bapak Ibu harus memahami bahwa hal ini juga mengacu kepada angka kredit daripada guru. Nah, saya beri contoh misalnya di kegiatan penelitian dan publikasi. Output kegiatan yang bisa Bapak Ibu berikan, sampaikan kepada tim penguji itu misalnya dari bentuknya adalah laporan penelitian. Laporan penelitian ini tentunya yang disahkan ataupun jelas pelaksanaan penelitian itu misalnya dari sekolah ataupun dari lembaga-lembaga lain di luar sekolah yang diikuti oleh Bapak Ibu ketika melakukan penelitian. Nah, penelitian dan publikasi ini maksudnya juga bisa dalam bentuk artikel, artikel yang Bapak Ibu ikuti dan sudah dibahas dalam forum-forum ilmiah. Forum-forum ilmiah misalnya ada namanya kegiatan forum-forum ilmiah, seminar dan lain sebagainya, tapi Bapak Ibu sebagai pemateri ataupun yang berbicara di dalam forum tersebut. Nah, output daripada kegiatan ini dalam forum ilmiah ini adalah yang Bapak Ibu bisa serahkan kepada tim penguji adalah dalam bentuk proceeding. Nah, proceeding yang sudah dicetak itu atau dalam bentuk jurnal, itu kalau artikel. Nah, jadi artikel-artikel Bapak Ibu itu harus dalam bentuk proceeding ataupun dalam bentuk jurnal, baik itu yang jurnalnya sudah dalam bentuk cetak ataupun yang masih dalam bentuk online. Nah, nanti itu tinggal diberikan linknya kepada, kalau online berikan linknya kepada penguji, tapi juga di download jurnal yang sudah diterbitkan di jurnal-jurnal tersebut. Nah, selanjutnya juga bisa Bapak Ibu juga melampirkan tulisan-tulisan Bapak Ibu yang dimuat di koran. Di koran baik koran tingkat nasional, internasional mungkin, ataupun di koran-koran daerah, di majalah, tabloid, buletin, dan lain-lain. Itu silahkan Bapak Ibu lampirkan bukti-bukti itu. Dan juga misalnya tulisan Bapak Ibu di koran tetapi yang versi online-nya, maka itu bisa diberikan linknya. Kan masih ada tuh pasti link, ada tulisan Bapak Ibu yang berupa opini yang termuat di dalam
portal-portal online yang ada. Nah, ini silahkan nanti dipenuhi. Kemudian melakukan refleksi diri. Apa itu melakukan refleksi diri? Yaitu perbaikan kinerja pembelajaran. Nah, artinya Bapak Ibu itu melakukan pengembangan diri berupa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dalam bentuk RPP. Jadi RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang Bapak Ibu sudah susun selama mengajar selama ini, itu silahkan nanti diserahkan kepada tim penguji dan akan dinilai. Jadi setiap komponen ini nanti ada bentuk penilaian masing-masing yang akan dilakukan oleh tim penguji. Kemudian pelaksanaan penelitian yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian juga pengembangan karya inovasi. Apa itu pengembangan karya inovasi? Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Komponen yang ketiga adalah mencari informasi baru. Seperti apa bentuknya? Nah, bentuk daripada mencari informasi ini adalah peningkatan kompetensi diri. Artinya mengikuti pendidikan dan pelatihan, mengikuti seminar, lokakarya, konferensi, webinar, dan lain-lain. Itu bukti Bapak Ibu yang bisa sampaikan kepada tim penguji nanti adalah dalam bentuk sertifikat, misalnya sertifikat pendidikan dan pelatihan, sertifikat seminar, sertifikat lokakarya, sertifikat konferensi, webinar, dan lain sebagainya. Itu silahkan dikumpulkan dari sekarang yang sudah Bapak Ibu ikuti dan diserahkan nanti pada waktunya ketika tim penguji sudah meminta dokumen-dokumen tersebut. Selanjutnya adalah menghasilkan karya inovasi. Misalnya Bapak Ibu menghasilkan dalam bentuk buku. Nah, silahkan bukunya itu nanti bisa diserahkan. Kemudian dalam bentuk modul, misalnya Bapak Ibu juga menyusun diktat, juga membuat karya media pembelajaran, Bapak Ibu juga membuat karya teknologi terbaru misalnya untuk penunjang pembelajaran, karya seni, karya olahraga. Nah, ini adalah output-output bentuk-bentuk kegiatan yang sudah Bapak Ibu laksanakan yang bisa menjadi penambah nilai dari Bapak Ibu ketika menyampaikan dokumen portofolio yang diminta oleh tim penguji. Silahkan ini, kalau punya buku, pernah menerbitkan buku maksud saya, kemudian modul, diktat, media, dan lain sebagainya itu, silahkan nanti diserahkan kepada tim penguji. Ini disiapkan dari sekarang mulai diidentifikasi oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian prestasi. Prestasi ini yang bisa Bapak Ibu identifikasi, yang bisa Bapak Ibu serahkan itu antara prestasi dari juara 1 hingga juara 5. Maksudnya juara 5 hingga juara 1. Misalnya Bapak Ibu dapat juara 1, juara 2, juara 3, ataupun juara 5. Event yang bisa Bapak Ibu serahkan kepada tim penguji nantinya itu yang prestasi juara itu mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat internasional. Nah, itu dibuktikan dengan dalam bentuk sertifikat tentunya. Apakah kegiatan prestasi ini harus kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan? Saya rasa silahkan Bapak Ibu masukkan saja meskipun misalnya kegiatan juara lomba apapun yang Bapak Ibu ikuti, meskipun tidak ada kaitan secara langsung dengan kegiatan pendidikan, maka silahkan saja di, diberikan ataupun diserahkan ke tim penguji. Nanti tim penguji yang akan memberikan pertimbangan apakah ini bisa masuk dalam angka kredit ataupun penilaian daripada Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya adalah kegiatan pengabdian. Kegiatan pengabdian ini bisa di masyarakat maupun di sekolah yang dibuktikan dalam bentuk misalnya piagam, sertifikat, SK kepanitiaan, SK pengurus organisasi sekolah maupun ormas itu bisa Bapak Ibu lampirkan. Jadi kegiatannya tidak mesti kegiatan di sekolah. Kegiatan di masyarakat pun tidak masalah, silahkan saja dilampirkan. Kegiatan di sekolah misalnya masuk dalam tim kepanitiaan, ataupun tim akreditasi sekolah, ataupun tim kegiatan pengembangan kompetensi siswa di sekolah, itu silahkan saja Bapak Ibu lampirkan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan di sekolah yang tentunya sudah diikuti oleh Bapak Ibu, termasuk juga kegiatan-kegiatan di masyarakat, seperti apa nanti penilaiannya, itu nanti akan diserahkan kepada tim penguji yang memiliki kompetensi ataupun memiliki hak untuk melakukan penilaian. Jadi apapun kegiatan-kegiatan Bapak Ibu, silahkan saja meskipun misalnya tidak terkait dengan kegiatan pendidikan secara langsung, tetapi silahkan saja itu sebagai tambahan-tambahan. Jadi masing-masing komponen yang sudah saya jelaskan tadi, dari komponen yang pertama dan sampai ke komponen ke-6 ini, masing-masing memiliki nilai tersendiri. Nah, nanti itu yang akan melakukan penilaian tentunya adalah tim penguji. Setiap komponen itu memiliki nilai masing-masing, angka kreditnya sudah ditentukan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk menambah daripada
penilaian Bapak Ibu terkait dengan pendidikan profesi guru yang Bapak sedang ikuti di IAIN Pontianak ini. Nah, untuk dokumen-dokumen portofolio dalam uji UKIN portofolio ini adalah karya 3 tahun sebelum mengikuti PPG. Artinya Bapak Ibu kan mengikuti PPG itu bulan Juni, awal Juni kemarin kan. Awal Juni tahun 2021, maka dokumen portofolionya 3 tahun ke belakang. Artinya kalau kita hitung mundur ke belakang berarti kan di tahun 2018 bulan Juni. Artinya dokumen yang mulai bulan Juni tahun 2018, maka itu silahkan saja di diidentifikasi, dikumpulkan nanti untuk kemudian nanti diserahkan kepada tim penguji. Artinya 2018 Juni, 2019 dari mulai ya tahun 2018 mulai Juni terus sampailah tahun 2021 bulan Juni ini silahkan dikumpulkan hingga sampai bulan ini pun bulan Juli dan Agustus pun saya rasa silahkan saja Bapak Ibu dikumpulkan saja. Artinya dokumen ini adalah karya dari 3 tahun terakhir, 3 tahun sebelum mengikuti PPG. Artinya kalau sekarang tak bulan Juni ketika Bapak Ibu mulai mengikuti PPG tahun 2021 di IAIN Pontianak, maka dokumen yang bisa diakui adalah tahun 2018 bulan Juni hingga saat ini. Dari mulai Juni 2018 hingga saat ini. Nah, silahkan Bapak Ibu mulai dipersiapkan dari sekarang. Saya rasa Bapak Ibu selama 3 tahun terakhir ini sudah melakukan banyak hal, tetapi mungkin belum ada beberapa komponen misalnya yang tidak bisa dipenuhi, itu tidak masalah Bapak Ibu, yang ada saja. Artinya dokumen-dokumen yang sudah Bapak Ibu lakukan selama 3 tahun ini, itu saja fokus yang Bapak Ibu kumpulkan dan untuk diserahkan. Jadi tidak perlu terlalu pusing hal-hal yang Bapak Ibu mungkin belum bisa penuhi. Tetapi dokumen portofolio ini juga menjadi salah satu pertimbangan terkait dengan kelulusan daripada mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 ini. Saya berharap kita semua, khususnya mahasiswa, dapat mengikuti PPG ini dengan baik. Maka mulai tanggal 12 Juni, maksud saya tanggal 12 Juli besok, kita sudah mulai masuk kepada perangkat pembelajaran sambil nanti mempersiapkan portofolio yang Bapak Ibu miliki. Semoga kita sukses semuanya, lancar, dan juga berhasil sehingga menjadi guru profesional yang dapat memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak bangsa di Indonesia ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga hal-hal yang kurang berkenan selama penyampaian dan penjelasan yang saya lakukan ini melalui video di channel YouTube ini. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.